Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Tapi semuanya, bagaimana kabarnya pagi ini? Jumpa lagi dengan kanal BPKB Grisubbo yang bekerjasama dengan IPKB Gunung Kidul, dan hari ini juga saya berkolaborasi dengan BPKB Ponjong Kabupaten Gunung Kidul, yang kebetulan memang secara geografis saya melewati tiap hari kalau mau ke Grisubbo begitu. Khusus hari ini saya nanti juga akan ditemani oleh rekan saya dari Direktur BPKB Ponjong, Pak Suko Priyono, yang nanti tapi belum hadir dan masih dalam perjalanan OTW sedang kesini. Nanti lagi nanti kalau sudah sampai saya akan kabari Bapak Ibu semuanya. Hari ini hari Rabu, makanya saya pakai baju putih ini. Ya, suasana juga agak mendung. Jadi saya ini sambil lalu saya mampir dulu ke Ponjong karena saya pikir kalau makin ke selatan kok makin mendung suasananya ya. Saya mampir untuk ngeblog dengan Pak Suko rencananya. Tapi Pak Suko kok belum nyampe sini, nggak tahu nih. Sudah saya hubungi belum nyampe sini juga. Ini Pak Dewa juga tidak ada. Nah, hari ini kita akan khusus membahas tentang bagaimana untuk program KB tetap terlaksana di masa pandemi COVID-19 ini, sehingga partisipasi masyarakat dalam kesertaan KB dan juga pembangunan keluarga, pembangunan pendidikan juga tetap terlaksana dengan maksimal, dengan baik di seluruh Kapanewon di Kabupaten Gunung Kidul. Nah, yang kedua lebih khusus lagi adalah bahwa kita nanti akan sedikit membahas tentang pendataan keluarga. Apa saja yang harus disiapkan oleh baik kader pendata ataupun yang harus disiapkan oleh setiap sasaran keluarga yang akan didata di semua wilayah. Karena sekarang juga ada tambahan kegiatan nih, ternyata untuk pendataan keluarga kali ini juga bukan semata-mata mendata tentang data kesertaan KB kependudukannya, pembangunan keluarganya, tapi juga ini ada secara khusus ada blanko atau formulir pendataan stunting begitu ya. Wah, ini Pak Suko sudah datang. Nah, terima kasih Pak Suko. Sini agak dekat ke sini Pak Suko. Ini baru datang tadi. Dari mana Pak Suko? Dari Wonosari? Ya, udah dari lapangan, dari desa. Ada dari desa. Dari Kelurahan Lumbur terus dari mana lagi? Udah. Tadi kok saya kesini kan nggak ada orang nih, cuma Putute. Ya tadi dari Wonosari sama Okta gitu ya. Ini Pak Suko baru datang. Terima kasih sudah datang bersama kita di Kapanewon Ponjong. Ya, terima kasih. Bagaimana Pak Suko program KB di Kapanewon Ponjong di masa pandemi awal tahun ini gimana sejauh ini? Pertemuannya bagaimana? Tentang capaiannya gimana? Oke, terima kasih. Jadi untuk pelaksanaan program Bangga Kencana di Kapanewon Ponjong, walaupun di masa pandemi seperti ini, tetapi masih tetap eksis berjalan, baik pelayanan di Vaskes maupun pertemuan-pertemuan di tingkat kelurahan, di poktan-poktan masih tetap berjalan. Hanya saja memang harus kita mematuhi protokol kesehatan yang ada. Tapi pada dasarnya kegiatan tetap masih bisa berjalan. Alhamdulillah, berarti kan programnya masih tetap berjalan dengan baik. Ya, jadi kesertaan kami juga alhamdulillah bagus, masih relatif bagus. Mulai sekarang saya dengar dari PKB Ponjong malah datang ke rumah-rumah kader ya. Iya. Karena dalam suasana seperti ini biar menjaga tidak terjadi kerumunan, datang ke kita silaturahim, kunjungan keluarga, kunjungan kepada juga ke IMP, kemudian ke kader Poktan dan lain sebagainya. Kita memprioritaskan untuk kunjungan daripada kita harus melaksanakan pertemuan. Jadi kan malah jadi kalau kita kunjungan langsung ke kader, ke
keluarga kan malah jadi terbatas ya, orangnya tidak banyak gitu. Tidak terjadi kerumunan. Nah, ini suatu pendekatan yang baru, mungkin bisa teman-teman di Kapanewon menirunya. Jadi sekarang misalnya kita terkendala karena COVID, tidak boleh pertemuan secara massal, ya kenapa tidak mungkin kita datang langsung ke rumah kader-kader, ya paling tidak ke PPKBD, Syukursub PPKBD begitu. Biar komunikasi tetap jalan, malah ada silaturahmi. Apalagi sebentar lagi akan ada pelaksanaan pendataan keluarga, sehingga kita juga perlu mempersiapkan diri seawal mungkin, sedini mungkin, sehingga nantinya kader-kader ataupun calon-calon petugas pendata ini akan bisa mempersiapkan secara dini gitu. Sejauh ini untuk persiapan pendataan gimana Pak Suko di Kapanewon Ponjong? Ya, untuk yang persiapan pendataannya. Persiapan untuk beberapa hari yang lalu kami telah mengumpulkan calon-calon petugas pendata. Kemudian langkah selanjutnya yang paling penting adalah untuk bisa mengawali, meminta ataupun mengumpulkan kakak dari keluarga-keluarga yang akan didata, sehingga nanti bisa untuk mempermudah dalam rangka pelaksanaan pendataan. Intinya rencana semua kakak atau gimana? Atau sampel sifatnya? Sampling? Semua kakak, rencana semua kakak akan didata. Wah, berapa kakak ya? Ribuan Pak? Ribuan, ini hampir kurang lebih hampir 10.000 kakak. 10.000 kakak. Memang Ponjong termasuk wilayahnya sangat luas ya Pak? Luas, iya. Kalau dari kader-kader di Ponjong sendiri juga sudah siap ya secara SDM-nya, terutama kan sekarang kan nanti setelah ada juga yang offline, ada juga yang online gitu ya, ada pakai formulir juga nanti terus diinput. Secara SDM-nya kader-kader Ponjong siap? Saya rasa 75% sudah siap untuk menggunakan secara smartphone, karena kami Android karena kami kemarin dimintai laporan juga di Kapanewon Ponjong 100% untuk pelaksanaan pakai smartphone. Karena ini keuntungannya kalau Ponjong sinyalnya bagus sih. Ya ada juga sih beberapa padukuan yang sinyalnya kurang bagus. Di mana Pak Suko? Tapi katanya kan untuk yang sinyalnya tidak begitu bagus itu tidak masalah, karena nanti bisa dilaksanakan dengan offline. Nanti bisa di-online kan ketika sudah ada sinyalnya. Betul. Sehingga kami memberanikan diri untuk di Ponjong semuanya memakai smartphone. Semua kelurahan dari 11 kelurahan yang ada di Ponjong. Ada 11 kelurahan ya? Iya. 11 kelurahan, 119 padukuan. Waduh, banyak sekali. Di Gersub itu hanya 8 kelurahan, 82 padukuan. Nah, jadi kan banyak banget. Iya. Berlipat-lipat dibanding Gersub. Tapi ini merupakan tantangan ya Pak Suko, karena PLKB-nya hanya 3 ya. Hanya 3 dan dibantu oleh Pramusadi Mbak satu begitu kan. Semoga ya ke depan nanti yang tinggal 1 bulan lagi ya Pak Suko ya kira-kira ya. 1 bulan setengah lagi sudah ada pendataan. Dan nanti ada itu enggak Suko, ada semacam pelatihan terlebih dulu enggak untuk para kader pendatanya begitu, sosialisasi atau mungkin apa ya? Ya kalau rencana ataupun melihat rencana dari atas baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kayaknya ada jadwal untuk orientasi calon petugas pendata, sehingga kami berharap nanti ada fasilitas untuk kita melaksanakan orientasi pada calon petugas pendata, karena kalau nanti tidak dilaksanakan orientasi mau bagaimana? Betul. Kita harus tidak tahu kerjanya ya begitu. Kita harus menjelaskan kepada calon-calon pendata dan materi untuk bahan mereka dalam pelaksanaan pendataan tersebut. Nah, betul sekali. Dan tadi saya pikir nanti semua Kapanewon sama ya, ada orientasi terlebih dahulu. Tapi tadi satu poin penting yang sudah Pak Suko sampaikan, bahwasanya untuk sebagai tahap awalnya, monggo untuk kader-kader pendata itu sudah mendata atau mungkin mengumpulkan dari kakak kakak ya toh, nanti itu bisa membantu proses kita untuk menvalidasi, menginput ya, untuk mengatur peta informasi yang akan kita butuhkan dari setiap sasaran setiap keluarga yang akan menjadi objek dari pendataan tersebut. Jadi setidaknya sudah punya kakaknya terlebih dahulu ya. Kalau tidak kan, kalau kader pendata biasanya kan Bu Dukuh, Bu RT. Jadi saya yakin sudah punya mereka ya. Bu Dukuh, Bu RT, IMP paling tidak seperti itu. Rata-rata seperti itu.
Terus kan begini Pak Suko, ini ada info yang apa ya? Ya bukan info ya, ini sudah banyak orang sudah tahu bahwa sekarang ada tambahan untuk pendataan itu ternyata tidak hanya mendata masalah kesetaraan KB atau terus juga tidak hanya terkait dengan KB-nya, tidak hanya terkait dengan pengembangan keluarganya ya, yang mungkin tercakup dalam tribunal dan sebagainya. Tidak juga hanya masalah sarana-prasarana yang dimiliki oleh setiap keluarga, tidak juga hanya masalah kependudukan ya toh, di agama, pendidikan segala macam, usia kawin pertama segala macam, sekarang apakah hamil atau tidak dan seterusnya. Tapi sekarang ada tambahan begini Mas Suko, ada tambahan formulir pendataan stunting. Ya, kayaknya seperti itu. Ya. Ini ada tambahan, karena memang ini stunting sedang menjadi isu yang nasional karena memang angka stunting di Indonesia sangat lumayan banyak, angkanya cukup tinggi. Jadi dari sekian ratus juta ya toh, 100 sekian juta stunting di dunia, itu 9 juta ada di Indonesia sendiri. cukup prihatin kita ya, makanya kita ini menjadi tugas berat, beban menjadi kita semuanya, siapapun sebenarnya ya, untuk bagaimana kita bersama-sama mencegah stunting begitu. Nah kira-kira info ini sudah dipersiapkan untuk kesana, sudah dipersiapkan belum Pak Suko, untuk bagaimana kita nanti bisa menggali selengkap mungkin tentang data stunting di setiap kakak sasaran gitu ya. Nah, itu sudah ada informasi yang sampai kader belum Pak Suko ya? Kalau sampai saat ini kami juga belum menerima secara resmi informasi kaitannya dengan penambahan yang didata kaitannya dengan stunting. Hanya saja memang ada informasi melalui beberapa WA itu ada tambahan tentang stunting lah. Ini nanti tentunya kalau sudah kita pelajari ya kita harus mensosialisasikan kepada minimal calon-calon petugas pendata, sehingga nanti mereka semua bisa mempersiapkan diri kaitannya dengan apa-apa yang diminta data terkait dengan stunting tersebut. Sehingga sekali lagi pada saat ini kami jujur belum menyampaikan tambahan-tambahan stunting ini kepada calon-calon petugas pendata. Ini mungkin sebagai informasi awal ya Pak Suko, nanti bisa mungkin ada perkembangan lebih lanjut tentang informasi ini. Jadi nanti terkait dengan stunting ini yang akan didata yaitu satu nama nama si ibu dan balitanya. Jadi memang ini hanya yang untuk stunting ini yang besar adalah ibu yang punya balita. Ya mungkin berarti kayaknya usia 0 sampai 2 tahun ya paling Pak Suko ya. Atau gimana? Balita ya. Betul balita ya toh. Usia ibu dan balita nih. Balita ya. Oh balita. Berarti usia 0 sampai 5 tahun. Ya toh, itu nama dan nama ibu dan anaknya. Harus nama lengkap, jangan nama panggilan. Terus juga usia ya Pak Suko. Usia ibu dan anak juga. Nanti makanya nanti kolomnya agak panjang ya. Landscape begitu nanti. Itu. Ini harus persiapan ya. Jadi nama ibu dan anaknya, terus usia ibu dan anak tersebut, atau itu. Terus status ASI-nya begitu, ya. ASI-nya. Artinya dia itu di usia 0 sampai 2 tahun itu mendapatkan ASI atau tidak begitu. Kalau iya berarti centang. Terus bisa juga nih ini bukan sekedar ASI, ini ASI eksklusif Pak Suko. Jadi ketika dia usia 0 sampai 6 bulan diberi ASI atau enggak, ASI itu atau enggak. Kalau ada tambahan berarti dicentang, berarti itu di ping itu. Kalau selain ASI kok ada tambahan apa, berarti itu di ping. Jadi kalau usia 0 sampai 6 bulan harusnya ASI saja. Namanya ASI eksklusif. Jadi kalau ada bayi kok ditanya ibunya, katakanlah ketika asal ya, ini bayi ini waktu usia 0 sampai 6 bulan ASI itu atau ASI apa ditambah dengan yang macam-macam. Jadi kalau dia ASI itu berarti centang lulus. Tapi kalau tambahan dengan air putih atau susu formula, berarti itu gugur.
Ya, itu harus jujur itu. Kita membutuhkan kejujuran daripada ibu di kakak tersebut, di keluarga tersebut. Terus ini juga ini Pak Suko, tinggi badan ibu dan anaknya juga. Berarti harus diukur. Iya, jadi nanti berarti nanti petugas kan harus membawa ini. Iya, tambah petugas untuk meteran. Mendata ya. Iya. Ya itu ya. Banyak tambahan. Dan saya yakin itu mungkin karena setiap dusun ada posyandunya, nanti kan bisa menggunakan sarana tersebut misalnya ya. Kita harus belilah. Ya. Tapi kalau nanti dari BKPN membelikan bagus ya. Lebih bagus ya. Kita belikan ada anggaran dari BKPN, kita belikan alat ukur. Iya, harapannya apa yang dibutuhkan calon pendatang difasilitasi. Jadi ya, untuk mengukur tinggi badan ibu dan juga balitanya. Karena begini Pak Suko, tidak hanya tinggi badan, lingkar kepalanya juga diukur. Ibu dan balita. Kan itu butuh meteran, ya. Lingkar kepala. Oh bukan, lingkar kepala hanya untuk balita saja. Oh, yang ibu enggak. Yang ibu enggak. Ya. Yang ibu tadi yang tinggi badannya. Betul. Karena memang itu kan pengaruh. Kalau tinggi badan ibu pendek juga itu pengaruh nanti kepada anak yang diturunkannya begitu. Jadi memang sangat pengaruh. Jadi kalau kita bisa stunting, kita bicara tinggi badan ibu bukan hanya anak begitu ya. Terus juga lingkar lengan atas ibu. Nah ini. Jadi kalau tadi lingkar kepala hanya balita, tapi kalau lingkar lengan sini itu ibu. Nah, jadi sekali lagi memang butuh meteran. Betul. Ya. Bukan penggaris loh. Iya. Bukan penggaris tapi meteran yang yang digulung itu. Ini pekerjaan penting untuk BKPN agar menyediakan meteran. Harus memfasilitasi calon-calon petugas pendatang. Lah iya masa suruh beli sendiri kasihan. Iya tuh. Apa PLKB-nya suruh mengusahakan ya uang dari mana? Harusnya ini karena merupakan bagian integral dari operasional untuk mendata stunting tadi itu harusnya ini konsekuensinya memang harus difasilitasi gitu. Masa nanti harus beli sendiri masker, hand sanitizer, betul juga harus mudah-mudahan difasilitasi lah. Jalan dengan lancar. Tapi begini, apa harus membawa timbangan nih Pak Suko? Ini berat badan balita. Nah, itu kan juga. Nah, itu. Ini penting juga loh. Berat badannya berapa? Karena nanti kalau jaga yang di penimbangan itu belum tentu bagus kondisinya atau bagaimana. Ini menjadi tambahan PR ini. Betul, apakah nanti akan buat timbangan sendiri ataukah difasilitasi gitu. Iya. Dengan kalau kita mengandalkan mungkin timbangan dari posyandu ya kalau masih bagus. Iya, kondisinya kan lain-lain. Apa harus bawa dacin. Makanya mudah-mudahan nanti apa yang diminta dari pusat itu nanti atau mungkin barangkali begini solusi mungkin Pak Suko ya. Jadi untuk yang bayi-bayi ibu-ibu yang punya balita itu dikumpulkan harusnya ya, oleh kita dikumpulkan di posyandu, ditimbang, dicatat gitu. Dicatat begitu. Jadi tidak harus keliling bawa tadi meter sama timbangan, kasihan kadernya. Tapi tadi kan itu penting Pak Suko, ini penting juga diperhatikan. Harus dijamin bahwa tadi timbangan, meteran tadi di posyandu itu memang tersedia dan bagus kondisinya. Pasti ada. Kalau memang ada ya kondisinya harus bagus. Nah kalau memang kondisinya nggak bagus harusnya dari BKPN menyediakan. Betul. Iya toh? Iya. Kalau masalah nanti gimana nimbangnya itu nanti kader lebih tahu lah ya. Gimana ngukurnya, gimana nimbangnya. Tapi masalahnya sarana ini ada enggak gitu loh. Betul. Nah ini kalau memang ada di beberapa posyandu mungkin kondisinya tidak bagus harusnya harus dipastikan dulu begitu. Nanti biar diperhatikan oleh BKPN akan saya share ini nanti sampai ke pusat. Masukan dari bawah yang jelas. Masukan ini. Siapa yang tadi menambah tugas untuk mendata stunting siapa? Kalau nggak ada stunting kita nggak perlu mikir timbangan sama meteran, tapi karena ada tambahan
formulir stunting, ya berarti ini ada tambahan untuk memastikan ketersediaan dacin, betul, dan meteran ya. gulung. Ya. Karena datanya diminta baik tinggi badan maupun berat badan dan sebagainya. Betul. Itu harus disediakan. Ya. Kalau enggak ya jangan berharap datanya valid ya. Kalau enggak ada sarana seperti itu. Apalagi gini Mas Abdul. Gimana Pak Suko? Kalau ada yang satu dusun kan ada yang petugasnya lebih dari satu. Iya. Karena kami, mungkin karena banyak. Tempat kami itu ada bahkan ada yang satu pedukuhan itu petugasnya 3. Kemudian posyandunya hanya 1. Otomatis kan fasilitasnya cuma 1. Itu nanti 3 petugas pendata kan gimana kalau nenteng. Ya, makanya itu juga merupakan satu masukan nanti mudah-mudahan bisa dipecahkan sehingga nanti untuk persiapan. Iya. Ini menjadi PR yang sangat penting buat kita semua dan terutama dari BKPN baik pusat maupun perwakilan. Ya monggo difasilitasi dari dinas harusnya bisa menyuarakan ini ya. Monggo Budwi saya minta untuk menyuarakan ini bagaimana terkait dengan tambahan tadi petugas untuk mendata stunting, ada formulir tambahannya tersendiri malah ya Pak supaya terpisah. Iya. Itu kan mestinya didukung dengan sarana-sarana yang untuk bagaimana data itu diperoleh tentang berat badan, tentang tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas. Itu kan butuh meteran sama butuh dacin. Butuh timbangan. Kalau timbangan injak mungkin itu lebih murah mungkin ya. Lebih murah. Tapi kan susah kalau bayi tetap pakai dacin. Ya kalau ninja gimana? Tetap pakai dacin ya. Tetap pakai dacin itu. Kalau yang ibunya barangkali bisa diinjak. Tapi kalau yang bayi gitu kan. Saya monggo lah. Itu kan mungkin orang bisa perasaan kan bisa menggunakan fasilitas posyandu. Iya, tapi yang menjadi persoalan apakah yang di posyandu itu kondisinya masih bagus atau enggak gitu loh. Kalau masih bagus nggak masalah, tapi kalau kondisinya sudah tidak bagus ya mestinya difasilitasi, diganti atau dibelikan. Kita bisa membelikan nanti kalau ada dananya. Ya mungkin closing statement terakhir monggo Pak Suko terutama kepada kader Ponjong, monggo apa yang ingin Pak Suko sampaikan untuk menyambut pendataan keluarga awal April besok ini, tinggal 1,5 bulan lagi. Monggo Pak Suko. Oke, terima kasih. Kami sampaikan utamanya kepada calon-calon petugas pendata ataupun kader pendata. Kami mohon mulai sekarang bisa mempersiapkan diri terkait dengan pelaksanaan pendataan keluarga tahun 2021. Iya. Kemudian mulai dari mempersiapkan salah satunya adalah KK. Ini bisa dipersiapkan mulai sekarang. Kemudian juga membuat gambaran ataupun sketsa peta setiap wilayah yang akan didata sehingga nanti untuk mempermudah dalam rangka pendataan keluarga 2021 karena mengingat bahwa pendataan keluarga 2021 itu adalah harus door to door dari rumah ke rumah, lebih baik mulai sekarang calon petugas data untuk mempersiapkan sket peta sehingga nanti waktu hanya kita tinggal melaksanakan sesuai dengan sket peta yang telah dibuat. Kemudian untuk selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa insya Allah nanti mudah-mudahan ada orientasi pada calon-calon petugas pendata karena tanpa ada orientasi, tanpa ada penjelasan, saya rasa akan sulit di dalam rangka pelaksanaan pendataan. Harapan kami sekali lagi nanti ada fasilitas untuk melaksanakan orientasi kader pendata 2021. Kemudian yang terakhir pesan kami di dalam pelaksanaan pendataan keluarga besok tetap kita mematuhi protokol kesehatan di dalam rangka masa pandemi COVID-19 ini. Itu aja dari kami. Sekali lagi kita tetap semangat walaupun di masa pandemi. Karena ini program yang harus kita laksanakan bersama.
ini tetap mau tidak mau kita laksanakan. Karena ini sudah tertunda ya Pak Joko ya, harusnya Ya, kan tahun 2020. tahun 2020 kemudian diundur menjadi tahun 2021. Itu aja Pak Sabrur, pesan kami kepada khususnya calon kader pendataan keluarga 2021. Terima kasih. Terima kasih Pak Joko. Nah, tadi betul sekali, saya sangat mengapresiasi. Monggo kader-kader semuanya di seluruh Kabupaten Gunung Kidul dan utamanya di Kapanewon Ponjong agar mempersiapkan diri untuk kegiatan pendataan tahun 2021 karena ini kegiatan ini sangat penting yang sudah ditunda 1 tahun. Betapapun ini penting karena saya ingin kami katakan bahwa ini adalah untuk mengukur sejauh mana keberhasilan program Bangga Kencana yaitu di masing-masing wilayah. Kita akan mengukur dengan pendataan tersebut. Makanya ini tidak boleh dianggap sepele, harus dilakukan dengan sangat serius, valid agar nanti data yang kita peroleh benar-benar meyakinkan dan menjadi ukuran yang sangat sangat absah, valid sebagai ukuran untuk bagaimana progres program Bangga Kencana di Kabupaten Gunung Kidul dan nanti merata ke semua Kapanewon, kelurahan dan seterusnya. Sementara itu dulu Bapak Ibu semuanya, kader-kader kami semuanya di semua wilayah di Kabupaten Gunung Kidul. Nanti kita berjumpa lagi di vlog yang lain dengan tema yang berbeda lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berencana itu keren.